Dalam teori representasi, yang ditampilkan media tuh otomatis dianggap penting, yang glamour disorot, yang kerja di belakang layar, bye, ngilang dari sejarah. Lucunya, kita semua ngikut aja. Padahal hati kecil kita tuh tahu banget, yang ngangkat-ngangkat barang itu juga manusia. Guys, ngomong-ngomong nih, apa? Kan tahun ini kita bakal ada pemilihan ketua proker terbesar ya. Nah, satu orang ini bakal jadi narsum utama buat publikasi. Menurut kalian siapa ya yang cocok? Kalau soal kontribusi lapangan, UPI sih yang paling kelihatan. Tapi kan orang-orang lebih kenal Detin, pasti kontennya lebih rame kalau Detin yang jadi wajahnya. Iya sih, tapi kan kita media, masa ikut-ikutan tren terus sih? Itu bukan tren, itu kenyataan. Yang cantik mah viral, yang enggak ya lewat. Guys, tadi kalian habis main aku ya? Oh, Kalau butuh aku buat konten sih, bilang aja ya. Santai aja, Cil. aduh baru dibilangin udah muncul. Guys, serius. Kita harus pilih bukan cuma karena tampilannya aja. Ya udah deh guys, nanti kita liput dua-duanya aja dulu. Abis itu baru kita tentuin sama-sama gimana. Boleh. Nah, ini hegemonik. Bahasa kasarnya, standar-standar aneh yang kita ikutin tanpa pernah nanya, loh, kok gitu? Cantik sama dengan layak, populer sama dengan pantas, fit IG rapi sama dengan calon pemimpin. Kita nerima mentah-mentah, kayak disuruh makan sayur, tapi ternyata enak. Tapi ini kebalik. Yang ini sebenarnya pahit. Cuma kita udah keburu terbiasa. Maksudnya kayak beres-beres semua kan ada yang lain. Kalau nggak dikerjain sekarang, kapan beresnya? Tapi boleh minta tolong kabelnya nggak? Sebentar aja kok. Oke, aku mau nanya satu pertanyaan aja sih. Apa sih motivasi kamu sampai mau jadi ketua di proker terbesar kampus ini? Motivasi aku itu, yang penting acara itu berjalan dengan baik dan ya semua orang bisa bekerja dengan nyaman aja sih. Relasi kuasa tuh nggak selalu jatuh ke orang yang paling keringetan. Kadang jatuhnya ke yang paling kelihatan, paling easy breezy di kamera. Sialnya, kamera tuh emang punya favorit. Makanya yang beneran kerja keras sering kalah dari yang cuma senyum-senyum estetik. Dunia kejam? Enggak sih, cuma agak pilih-pilih angle. Bagus banget gak sih disini buat backdrop? Mana cocok lagi sama baju kamu warnanya? Aku suka, pokoknya kamu keren banget. Ini tempat yang paling bagus. Pokoknya kita harus teknisi. Iya, pokoknya wajib Bagus, makasih ya. Oke. Udah cepetan. Sebentar. Tin, aku mau nanya nih, seberapa besar kamu ngerasa pantas untuk menjadi ketua di proker terbesar kampus ini? Oke. Sebenarnya gampang banget ya buat bikin acara itu terlihat megah dan mewah gitu. Karena apa? Karena aku punya platform yang gede loh. Iya, dan kalian tuh harus tahu kalau misalkan branding itu sangat penting. Thank you. Oke. Oke, makasih ya Deti ya. Sama-sama. Nanti kalau butuh aku panggil aja ya. Ih, tim kamu keren banget sih. Iya. Jangan gitu. Menurut lo dia bikin banget gak sih? Iya deh, makanya nilainya gimana? Kayak maksudnya
wawancaranya kayak emang pede sih, cuman kayak jatuhnya pick me dan kayak NPD aja. Bener banget tuh. Iya. Ya udah kita lihat aja Ya nanti. udah, siapa yang ngomong betul. Nah, ini hegemonik. Bahasa kasarnya, standar-standar aneh yang kita ikutin tanpa pernah nanya, loh, kok gitu? Cantik sama dengan layak, populer sama dengan pantas, fit IG rapi sama dengan calon pemimpin. Kita nerima mentah-mentah, kayak disuruh makan sayur, tapi ternyata enak. Tapi ini kebalik. Yang ini sebenarnya pahit. Cuma kita udah keburu terbiasa. Nah, kalau menurut gue Detin ini sih, dia juga yang cakep ya. Terus famous juga, jadi oke lah menurut gue untuk pemimpin kali ini ya. Tapi gue denger si Lutfi tau yang banyak kerja. Lutfi yang main kerja emang ya, tapi nggak kelihatan tau dia main kerja. Kerja keras gak butuh kamera kali gue jadi apa. Ya tapi kan pemilu butuh visual gak sih? Ini nih representasi yang bagus dianggap yang layak. Punya Detin bagus sih, tapi isinya kosong. Iya sih, coba deh lihat yang si Lutfi. Iya. Motivasi aku, yang penting acara itu berjalan dengan baik dan ya semua orang bisa bekerja dengan nyaman aja sih. Kayak bermakna loh omongan yang dia sampaikan gitu. Benar-benar. Jadi gimana? Bingung. Jadi kita gimana guys, mau bikin yang punya rupiah atau kontennya Detin yang lebih menarik itu? Tapi emang konten Detin lebih menarik sih. Lihat aja IG-nya, rame terus. Emang dia kan emang famous kan? Emang famous udah tentu cocok jadi pemimpin. Media itu hidup di dua dunia, kejujuran sama popularitas. Dan ya, seringnya popularitas menang telak. Soalnya, jujur itu berat. Enggak semua orang mau nontonnya. Sedangkan yang glowy-glowy estetik, wah, itu sih auto like, auto share. Kita tahu mana yang benar, tapi kadang kepikiran juga, kalau viewer drop, aku makan apa ya? Tapi ini biasanya tuh yang belum itu yang begini. Coba. Phil, kamu lagi ngedit video apa tuh? Ini aku lagi ngedit video utama Lutfi pas dia lagi kerja. Tapi kamu yakin Phil mau nayangin video itu? Pasti banyak yang gak suka. Kalau kita ikut terus ke representasi, berarti kita membiarkan ketidakadilan dong. I'm on your side. Kebenaran itu estetik sih dengan saya sendiri. Oke guys, perhatiannya dong. Kita dari tim media ingin menampilkan video calon ketua buat proyek terbesar di kampus kita. Maksudnya kayak dari semua itu kan ada yang lain. Kalau nggak dikerjain sekarang, kapan beresnya? Tapi boleh minta tolong kabelnya nggak?
sebentar aja kok. Aku mau ngalamin sebenarnya. Oke, aku mau nanya satu pertanyaan aja sih. Apa sih motivasi kamu sampai mau jadi ketua di program terbesar kampus ini? Motivasi aku itu yang penting acara itu berjalan dengan baik dan ya semua orang bisa bekerja dengan nyaman aja sih. Oh iya. Oh nanti aku kerjain beres ya. Iya. Nanti kalau udah beres, kabarin aja ke aku. Oke, siap. Representasi nentuin cara kita mikir. Hegemonik nentuin apa yang katanya normal. Relasi kuasa nentuin siapa yang boleh ngomong duluan. Tapi kita selalu punya pilihan buat bilang, tunggu bentar, masa gitu? Kadang perubahan dimulai dari satu video yang memberanikan diri buat gak ikut arus. Dan lucunya, kadang yang paling sederhana justru yang paling nancep.